Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yasir Abda dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kawan-kawan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu kita selaku masyarakat Indonesia yang berasaskan Pancasila memahami bahwasannya di sila pertama itu terkandung wujud ketuhanan dan di sila terakhir adalah keadilan. Nah, dari landasan ini tentu kita sudah memahami bahwasannya prinsip keadilan ini tentu ditopang dan didukung dengan adanya prinsip ketuhanan juga. Terutama ketika kita berbicara mengenai peran laki-laki dan perempuan, merupakan hal yang sama sebenarnya dan tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, terutama di dalam bidang politik. Nah, ketika kita berbicara mengenai politik dan perempuan, bagaimana kemudian masyarakat atau orang-orang ini bertanya, seperti apa sebenarnya Islam memandang perempuan di dalam sektor politik? Banyak sekali kalangan yang menganggap bahwasannya perempuan ini menjadi korban dan istilahnya mendapat penekanan-penekanan tertentu atau pembatasan-pembatasan tertentu di dalam melakukan kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam bidang politik. Nah, untuk menanggapi hal ini, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peran politik perempuan dalam kajian Islam. Nah, seperti yang kita tahu kawan-kawan, ketika kita mengutip salah satu surat di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang penggalannya kurang lebih berbunyi, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan kamu sebagai berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dari kutipan ayat ini kita sudah memahami bahwasanya Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan didasari untuk saling melengkapi istilahnya. Jadi tidak serta-merta laki-laki ini akan terus memimpin. Tidak serta-merta ketika kita mengutip Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa kemudian perempuan diberikan batasan-batasan yang sekiranya itu tidak manusiawi ataupun sekiranya itu memberatkan dan justru menjadi pembatasan akan tujuan dari kebaikan kehidupan di dunia. Nah, selanjutnya ketika kita membahas tentang perempuan ini, secara umum memang ketika kita lihat ya, terdapat setidaknya 3 peran perempuan di dalam kehidupan. Yang pertama adalah peran perempuan di dalam sektor produksi. Sebagai contoh nyata adalah ketika kita lihat banyak sekali perempuan-perempuan sekarang itu bekerja di kantor atau bisa bekerja sebagai istilahnya HRD di kantor atau bisa menjadi leader di sebuah universitas. Salah satunya ketika kita melihat ya, ada kaprodi kita atas nama Ibu Nur Azizah itu menjadi Ketua Prodi Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, ini salah satu hal yang bisa menjadi fungsi perempuan di dalam kehidupan yang tentu tidak dibatasi di dalam Islam. Yang jelas, kegiatan-kegiatan di sektor produksi ini tentu akan memberikan profit kepada seorang perempuan, bahkan keluarganya. Nah, yang kedua adalah peran perempuan di dalam keluarga atau kehidupan rumah tangga. Misal ya, peran untuk mengayomi anak-anaknya, kemudian memberikan perhatian kepada suami atau keluarganya. Dan ini memang agak sedikit kurang di dalam penghasilan seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah di dalam Islam itu secara umum bisa kita lihat peran perempuan ini di dalam partisipasi sosial dan komunitas kehidupan, termasuk di dalam sektor ekonomi. Nah, menjadi sebuah istilahnya
sudut pandang yang lebih jelas dan gamblang bahwasanya Islam ini senantiasa membawa arah perubahan sosial yang lebih baik. Ketika perempuan ini dibutuhkan di dalam sektor politik, tentu Islam akan mempertimbangkan bahwasanya perempuan ini mampu untuk membawa kepentingan-kepentingan umat demi kemaslahatan bersama. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran dari ketidakmampuan perempuan, kemudian kurangnya kapasitas dan kapabilitas perempuan, ini perlu menjadi pertimbangan dan perlu kita kaji ulang, sehingga ketika perempuan itu masuk tentunya sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Nah, peran yang kita bahas secara mendalam adalah di dalam peran yang ketiga itu tadi ya, secara umum. Perempuan ini memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki kursi-kursi perpolitikan. Ketika kita berbicara di Indonesia ya tentu bisa perempuan itu bisa jadi calon legislatif atau ya istilahnya DPR, MPR seperti itu, atau bisa di bidang eksekutif pun juga bisa. Nah, ketika seperti itu ya akan menjadi pertanyaan lebih lanjut lagi ketika ada pertanyaan seperti ini kawan-kawan. Apakah perempuan ini mampu atau memang hanya sebatas agar ada suaranya saja di legislatif seperti itu? Nah, ini sudah dijawab di dalam PKPU tahun 2013 nomor 7 kalau tidak salah ya. Itu disebutkan bahwasanya setiap partai yang ada di dalam kontestasi politik di Indonesia setidaknya harus memenuhi kuota 30% calon yang akan dicalonkan di dalam pemilihan pada tahun 2014. Pada pemilu 2014. Nah, ini negara bahkan sudah memfasilitasi hak-hak perempuan ini yang kita nilai memang akhir-akhir ini permasalahan perempuan ini semakin kompleks ya. Jadi perempuan ini dirasa perlu dan dirasa harus turut andil dalam sektor politik. Ketika permasalahan-permasalahan krusial yang sekiranya itu menyangkut perempuan dan seharusnya bisa diselesaikan oleh perempuan tetapi dihandle oleh laki-laki, yang notabene laki-laki itu tidak serta-merta atau tidak semuanya memahami permasalahan perempuan, ini justru akan menimbulkan suatu perkembangan masyarakat yang akan terhambat. Nah, pada tahun 2013 ini dari PKPU memang sudah dibentuk undang-undang yang memfasilitasi untuk turut andilnya peran perempuan di dalam sektor politik. Dan itu sudah jelas juga disebutkan juga dalam hadis kalau nggak salah ya, Rasulullah itu pernah bilang bahwasanya perempuan adalah pilar suatu negara. Ketika negaranya baik, ketika perempuannya baik, maka negaranya akan baik juga. Tetapi ketika perempuannya buruk atau rusak, maka sebuah negara itu akan rusak juga. Di sini jelas sekali bahwasanya perempuan ini menjadi tolok ukur berjalannya suatu negara. Sehingga ketika kapasitas dan kapabilitas perempuan ini sangat bagus, maka akan secara otomatis sebuah negara ini akan mampu berjalan dengan bagus juga. Nah, ada juga kawan-kawan ketika kita berbicara mengenai gender equality atau yang sekarang bisa dimasukkan dalam poin Sustainable Development Goals 2030, bahwasanya perempuan itu bukan merupakan kelas masyarakat kedua. Yang di sini dimaksudkan adalah memang kita manusia, baik laki-laki atau perempuan, itu diharapkan mampu untuk saling bersinergi untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, disinilah Islam memberikan fasilitas-fasilitas tertentu, tetapi memang ketika berbicara mengenai
politik, tentu Islam sangat mempertimbangkan kualitas dan kapabilitas perempuan tersebut. Sehingga ketika perempuan masuk di dalam politik, tentu harus diikuti dengan kualitas serta kapabilitas yang mampu membawa kehidupan ini menuju kemaslahatan. Nah, begitulah teman-teman, sedikit penjelasan yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua ketika kita mempelajari hal-hal yang sekiranya bisa membangun bangsa dan negara. Terima kasih. Nun wal qalam wal masturun. Saya Muhammad Yasir Abdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.